Selamat datang teman-teman semua di video presentasi kami. Hari ini kami akan menjelaskan tentang analisis sentimen publik terhadap ijazah Jokowi. Boleh di next. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Darlin Ivelicia dengan NIM belakang 116, kemudian ada Valentino Rizky Putra dengan NIM belakang 120, dan saya sendiri, Cinta Auliani Sinasharif dengan NIM belakang 19. Pembahasan pertama kami adalah latar belakang. Boleh di-next lagi? Yang pertama adalah konteks dan masalah. Konteks masalah dan alasan penelitian. Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo ini udah jadi kontroversi yang memicu perhatian luas di berbagai platform media sosial. Salah satu contohnya itu ada di YouTube. Nah, ramainya dugaan pemalsuan ijazah yang dipicu oleh analisis form dan dokumen mendorong masyarakat untuk memberikan komentar, opini, dan juga respon yang beragam. Situasi ini menunjukkan bagaimana publik digital secara aktif terlibat dalam diskusi politik dan sosial melalui ruang komentar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami pola ekspresi masyarakat terhadap isu tersebut, termasuk sentimen positif, negatif, dan netral yang muncul dalam diskusi publik di komentar YouTube. Next. Kemudian ada alasan akademis dan relevansi ilmiah. Secara akademis, proses crawling ini pada platform YouTube memiliki peran penting sebagai metode pengumpulan data primer dalam kajian analisis sentimen, opini publik, dan perilaku politik digital. Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa teknik crawling dan pemrosesan bahasa alami NLP efektif digunakan untuk menelusuri respon masyarakat terhadap isu publik. Melalui data komentar yang terkumpul, peneliti dapat memperoleh gambaran lebih mendalam mengenai persepsi politik, kecenderungan opini publik, serta faktor yang mempengaruhi pembentukan narasi dalam perdebatan digital. Selanjutnya ada YouTube sebagai ruang diskusi publik. YouTube dipilih sebagai sumber data karena bukan hanya berfungsi sebagai platform berbagi video, tapi juga sebagai ruang komunikasi dua arah yang aktif digunakan masyarakat untuk memberikan tanggapan secara langsung. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komentar di YouTube dapat mencerminkan opini digital yang merepresentasikan bagaimana sebuah isu dipahami publik. Dalam konteks politik, aktor publik maupun institusi pemerintah memanfaatkan YouTube sebagai media klarifikasi, penyampaian kebijakan, dan juga pembentukan framing isu. Hal ini membuat kolom komentar pada platform tersebut menjadi sumber data yang kaya untuk memetakan pola respon masyarakat. Oke, selanjutnya masuk ke manfaat pengumpulan komentar untuk penelitian. Nah, jadi manfaat dari pengumpulan komentar di YouTube ini sebenarnya banyak banget. Dengan teknik crawling komentar, kita tuh bisa dapat data yang benar-benar real dari publik, baik yang kuantitatif maupun kualitatif. Dari situ kita bisa lihat bagaimana opini masyarakat berkembang, terus gimana narasi pro dan kontra mengenai masalah ini. Lalu selain itu, data komentar ini juga bisa nunjukin apakah ada pembentukan polarisasi atau bahkan manipulasi opini. Jadi kesannya bukan cuma baca komentar doang, tapi kita bisa tahu dinamika wacana politik digital yang sebenarnya lagi terjadi di publik. Lalu selanjutnya ada urgensi dan alasan pemilihan isu. Isu mengenai ijazah Presiden Jokowi itu, dapat sorotan besar dari media massa dan publik karena menyangkut kredibilitas kredibilitas politik, legitimasi pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bagaimana publik menanggapi isu ini menjadi penting dalam konteks analisis opini publik digital. Komentar di YouTube dipandang mampu merefleksikan bagaimana masyarakat memaknai, mendukung, atau menolak narasi terkait keaslian ijazah, serta bagaimana isu tersebut membentuk wacana politik yang berkembang di media sosial.
Dengan demikian, proses scrolling komentar ini menjadi bagian penting dari kajian empiris untuk mengamati dinamika diskusi publik mengenai isu politik yang sensitif dan relevan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana persepsi dan sentimen publik terhadap isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, berdasarkan komentar YouTube. Lalu sejauh mana komentar-komentar di YouTube mencerminkan polarisasi atau pembentukan opini publik mengenai isu tersebut. Lalu yang terakhir itu apa saja narasi dominan yang muncul dalam diskusi publik digital tentang isu ijazah Jokowi di YouTube. Lalu, selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini ada 3 tujuan juga, menganalisis sentimen publik, terhadap isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi narasi utama dan kontra narasi yang berkembang di kolom komentar YouTube terkait isu ini. Lalu yang terakhir itu menilai dinamika opini publik digital dan potensi polarisasi wacana yang muncul di platform YouTube. Oke, kita masuk pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berbasis teknik web crawling untuk memperoleh komentar YouTube yang berkaitan dengan isu keahlian ijazah Presiden Joko Widodo. Proses crawling dilakukan dengan memanfaatkan YouTube Data API versi 3 melalui bahasa pemrograman Python sehingga peneliti dapat memperoleh komentar secara otomatis, terstruktur, dan lengkap. Metode ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data primer secara langsung dari interaksi pengguna pada video yang relevan, termasuk informasi seperti isi komentar, waktu publikasi, nama akun, dan jumlah like yang diterima. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan data dalam jumlah besar serta memberikan gambaran otentik tentang opini publik digital tanpa campur tangan pihak ketiga. Seluruh komentar yang berhasil dikumpulkan kemudian diproses lebih lanjut melalui tahap pembersihan atau cleaning dan analisis untuk mengidentifikasi pola sentimen serta narasi publik yang berkembang di YouTube. Lalu ada cara pencarian data dan proses crawling. Nah, pencarian data ini dilakukan dengan mengumpulkan komentar dari video YouTube yang membahas isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Pengambilan data dilakukan melalui YouTube Data API versi 3 menggunakan bahasa pemrograman Python. Peneliti terlebih dahulu menentukan video mana yang akan kita pilih dengan mencari kode atau ID videonya. Lalu kemudian menjalankan fungsi crawling yang dirancang untuk mengambil seluruh komentar beserta informasinya. Seperti waktu publikasi, nama pengguna, isi komentar, dan jumlah like. Fungsi ini bekerja secara bertahap dengan memanfaatkan parameter next page token untuk memastikan seluruh halaman komentar dapat diakses hingga tidak ada data yang tersisa. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh data komentar secara lengkap langsung dari sumbernya dan tanpa intervensi manual, sehingga hasil crawling dapat digunakan sebagai dasar analisis sentimen dan pemetaan opini publik. Lalu bentuk datanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil crawling. Setiap entry komentar disimpan dalam format terstruktur dengan beberapa kolom utama, yaitu waktu publikasi komentar, nama akun pengguna, isi komentar, serta jumlah like yang diterima. Setelah crawling selesai, seluruh data disimpan dalam bentuk data frame dan diekspor menjadi file CSV agar mudah diolah pada tahap selanjutnya. Data ini bersifat tekstual dan kuantitatif, karena tidak hanya memuat konten komentar, tetapi juga informasi numerik seperti jumlah interaksi, sehingga dapat digunakan untuk analisis sentimen maupun analisis deskriptif mengenai pola respon publik di YouTube. Ada pre-processing dan analisis awal data komentar. Tahap preprocessing dan analisis awal dilakukan untuk memastikan bahwa data komentar yang digunakan dalam penelitian berada dalam kondisi bersih serta siap dianalisis. Pembersihan data dan mencakup penghapusan komentar duplikat, komentar kosong, dan komentar yang tidak relevan agar tidak memengaruhi akurasi hasil. Selain itu, karakter non-ASCII
ASCII dan simbol yang tidak terbaca dibersihkan menggunakan ekspresi reguler untuk menghasilkan teks yang lebih konsisten dan mudah diproses. Setelah data dibersihkan, peneliti melakukan analisis awal dengan mengklasifikasikan seluruh komentar secara manual ke dalam tiga kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Komentar positif berisi dukungan atau apresiasi. Komentar negatif mencerminkan kritik atau penolakan. Sedangkan komentar netral bersifat informatif tanpa menunjukkan kecenderungan tertentu. Tahapan ini memberikan gambaran awal tentang pola sentimen publik serta menjadi dasar untuk analisis lanjutan terhadap dinamika opini masyarakat di YouTube. Lalu di sini adalah hasil data. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang mau lihat, boleh kita share PPT-nya biar kalian bisa klik drive hasil data dan juga hasil pre-processing data. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita presentasikan hari ini. Cukup sekian, terima kasih.